Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdiana Miftahul Fitroh dengan NIM 2103411000049. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mereview materi yang telah diberikan di mata kuliah sedimentologi dengan dosen pengapu Bapak Ashari Wicaksono. Topik pembahasan yang akan dibahas pada review materi kali ini yaitu yang pertama, konsep, pengertian, dan ruang lingkup sedimentologi. Yang kedua, morfogenesa sedimen. Yang ketiga, karakteristik sedimen. Yang keempat, distribusi sedimen. Dan yang terakhir yaitu stratifikasi sedimen. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari sedimentologi dan juga sedimentasi. Sedimentologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang batuan sedimen mulai dari proses terbentuknya, lapisan, ukuran, dan jenis dari sedimen. Sedangkan sedimentasi merupakan proses terbentuknya lapisan tanah karena pengendapan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang diakibatkan oleh air, angin, atau es yang kemudian membentuk batuan baru yang dinamakan batuan sedimen. Endapan yang terkumpul terdiri dari komponen abiotik yaitu seperti tanah dan pasir yang telah mengalami pelapukan atau pengikisan. Berikut ini merupakan gambaran dari siklus batuan itu terjadi. Jadi siklus batuan itu terjadi dimulai saat magma yang telah mencapai permukaan bumi yang berupa lava yang telah membeku membentuk batuan beku ekstrusif. Lalu batuan beku mengalami pelapukan sehingga batuan menjadi rapuh atau terurai dan terjadi erosi terhadap batuan lapuk. Kemudian pecahan-pecahan tertransportasi oleh air atau angin, kemudian diendapkan dan yang disebut dengan sedimen. Sedimen mengalami perubahan menjadi batuan sedimen. Batuan beku dan batuan sedimen membentuk batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan hasil proses metamorfosis atau perubahan akibat suhu dan tekanan, bisa dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf itu sendiri. Batuan metamorf mengalami proses peleburan menjadi magma dan demikian seterusnya terjadi berulang-ulang. Selanjutnya yaitu morfogenesa sedimen. Jadi, morfogenesa sedimen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, morfogenesa aktif. Yang kedua, morfogenesa pasif. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu morfogenesa dinamik. Yang pertama yaitu morfogenesa aktif. Morfogenesa aktif merupakan proses endogen yang dinamik, misalnya vulkanik, lipatan, dan patahan tektonik. Hasil dari tenaga endogen adalah gunung api, perbukitan antiklinal, dan gawir sesar. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang dapat menyebabkan pergerakan bumi dan membentuk permukaan bumi. Jadi, proses endogen yakni dinamika di dalam litosfer sebagai akibat proses fisika dan kimia berupa tekanan, tektonisme, vulkanisme, dan seisme termasuk ke dalam tenaga endogen. Nah, jadi tektonisme mengakibatkan adanya perubahan letak atau perubahan bentuk pada lapisan kulit bumi. Vulkanisme merupakan peristiwa keluarnya magma ke permukaan bumi. Hal ini juga berkaitan dengan proses pembentukan gunung api, yakni pergerakan magma dari dalam litosfer yang menembus lapisan atas hingga ke permukaan bumi. Sedangkan seisme atau juga disebut sebagai gempa yakni getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng bumi sebagai akibat pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan gelombang seismik. Morfogenesa pasif. Morfogenesa pasif merupakan proses yang bekerja secara pasif tanpa adanya gerakan. Contohnya yaitu pelapukan batuan, struktur geologi, litologi, dan erosi.
Morfogenesa pasif juga dikaitkan dengan jenis batuan dan struktur batuan yang dihubungkan dengan proses denudasi. Lalu, morfogenesa pasif merupakan bentukan yang terkait dengan daya tahan batuan terhadap pelapukan. Jadi, morfogenesa pasif dapat ditinjau dengan adanya pelapukan dan erosi di mana material penyusun berupa vulkanik seperti tuff, lava basalt, dan breksi vulkanik. Pengaruh pelapukan terhadap geomorfologi yaitu membantu mass wasting dan erosi. Lalu pengaruh pelapukan terhadap geomorfologi lainnya adalah sebagai pembentuk dan perombakan dari bentuk-bentuk permukaan bumi. Jadi, pengaruh pelapukan terhadap geomorfologi yang terakhir adalah sebagai salah satu proses utama dalam pembentukan tanah dan regolit. Faktor yang mempengaruhi besarnya laju erosi terdapat 5 faktor, yaitu iklim, faktor tanah, topografi, vegetasi, dan perilaku manusia. Morfogenesa dinamik, di mana morfogenesa dinamik ini merupakan suatu proses yang mempengaruhi suatu evolusi dengan campuran dari proses hidrodinamika yang menjadi proses tersebut mengalami suatu perubahan atau evolusi lebih lanjut dari morfologi itu sendiri. Lalu, morfogenesa dinamik ini berpengaruh penting dalam proses terjadinya perubahan pada suatu karakteristik bentang alam. Jadi, interaksi yang terjadi pada kejadian morfogenesa dinamik ini meliputi beberapa hal yang sering terjadi, seperti pada perubahan sedimen bawah laut, yaitu karakteristik dari sedimen, perpindahan antar sedimen yang dapat dipengaruhi oleh pergerakan arus laut, pasang surut, pergerakan angin, dan kecepatan dari gelombang. Lalu perubahan yang terjadi terhadap perubahan kondisi bentang alam yang terjadi oleh morfogenesa dinamik ini dapat dipengaruhi dari pergerakan dari dalam bumi, seperti pergerakan tektonik dan longsoran laut, dan juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh dari luar, yaitu pemanasan global akibat ulah manusia maupun dari iklim. Karakteristik sedimen dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik sedimen sand atau pasir, lalu yang kedua karakteristik sedimen sheet atau lanau, yang ketiga yaitu karakteristik sedimen clay atau lempung. Yang pertama yaitu sedimen sand atau pasir. Jadi sedimen sand atau pasir ini merupakan batuan sedimen yang terutama terdiri dari mineral berukuran pasir atau butir-butir batuan yang dapat berasal dari pecahan batuan-batuan lainnya. Ukuran butir pasir ini berkisar antara 0,0625 mm hingga 2 mm. Lalu pembentukan batu pasir terjadi 2 tahap. Yang pertama yakni sebuah perlapisan atau kumpulan perlapisan terakumulasi sebagai akibat dari sedimentasi, baik oleh air atau oleh udara. Biasanya, sedimentasi terjadi ketika pasir terlepas dari suspensi, di mana pasir tersebut menggelinding atau terseret di sepanjang dasar aliran atau di bagian bawah tubuh air. Akhirnya, ketika telah berakumulasi, pasir berubah menjadi batu pasir ketika dikompaksi oleh tekanan dan endapan di atasnya, serta disementasi oleh presipitasi mineral-mineral di dalam pori-pori antar butiran. Selanjutnya yaitu karakteristik sedimen silt atau lanau. Jadi kata lanau sebenarnya tidak mengacu pada substansi tertentu. Lanau merupakan kata yang digunakan untuk ukuran partikel granular yang dapat dilihat pada skala Wentworth. Lanau terbentuk di mana air, angin, atau endapan es membawa material berukuran lanau dan kemudian terakumulasi, terpadatkan, dan tersementasi menjadi batuan.
Lanau memiliki ukuran antara 0,0039 mm sampai 0,063 mm. Selanjutnya yaitu karakteristik sedimen clay atau lempung. Jadi, clay merupakan sebuah batuan sedimen yang terbentuk oleh sedimentasi tanah berbutir halus seperti lempung. Berbeda dengan kebanyakan tanah lempung, yaitu pada kondisi basah akan mengembang dan akan menyusut apabila dalam keadaan kering, namun tetap mempunyai kuat dukung yang cukup baik. Sedangkan jenis tanah clay shale sangat keras dalam kondisi tertutup, namun dalam kondisi yang terbuka akan mudah lapuk dan tidak dapat kembali mengeras. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan mineral lempung, yaitu batuan asal, pelapukan secara fisik maupun kimiawi, iklim, temperatur, tekanan, air laut, dan biota. Semua faktor yang mempengaruhi perubahan mineral lempung tersebut saling berkaitan satu sama lain. Batuan asal merupakan faktor yang penting dalam pembentukan jenis mineral lempung pada sedimen dasar laut. Lalu, lempung merupakan satu istilah yang dipakai untuk menyatakan tanah yang berbutir halus yang memiliki sifat kohesi, plastisitas, tidak memperlihatkan sifat dilatasi, dan tidak mengandung jumlah bahan kasar. Distribusi sedimen. Pada poster berikut dijelaskan bahwasanya sedimentasi merupakan peristiwa pengendapan material batuan yang diangkut oleh tenaga air atau angin. Sedimen menjadi bahan utama dari pembentukan morfologi, topografi, dan juga batrimetri pesisir. Sedimen berasal dari fragmentasi batuan yang terjadi karena pelapukan secara fisik, kimiawi, dan biologis. Lalu ada kelompok sedimen. Yang pertama yaitu sedimen litogeneus, yang terdiri dari mineral silikat primer yang berasal dari penghancuran akibat kondisi fisik seperti proses pemanasan dan pendinginan secara bergantian dan kontinu, serta dari letusan gunung api. Lalu ada sedimen biogeneus, yakni terbentuk dari sisa tulang yang tidak dapat dipecahkan atau terdiri dari kerangka organisme. Selanjutnya sedimen hidrogeneus, yakni sedimen yang berasal dari komponen kimia air laut dengan konsentrasi yang kelewat jenuh sehingga terjadi pengendapan. Yang terakhir, kosmogeneus, terbentuk dari pengendapan di dasar laut oleh sisa-sisa tabrakan dari benda di luar angkasa seperti komet dan asteroid. Lalu ada juga ukuran dan bentuk butir sedimen dapat dilihat pada tabel yang tertera di poster. Stratifikasi sedimen. Jadi, stratifikasi sedimen ini merupakan hasil dari penyusunan lapisan partikel yang berupa endapan atau batuan endapan. Setiap lapisan merupakan lapisan yang berbeda dari batuan karena proses akumulasi pada permukaan bumi. Sedangkan pelapisan merupakan hal yang penting pada batuan sedimen dan batuan vulkanik. Batuan endapan akan tampak berlapis-lapis karena terlihat adanya perbedaan strata dari lapisan satu dengan lapisan yang lainnya. Umumnya, diameter partikel pada setiap lapisan memiliki ukuran yang berbeda. Pada batuan klastik, perubahan diameter disebabkan oleh adanya perbedaan tenaga pada saat pengangkutan. Lalu, pada struktur substrat, proses pengendapan biasa disebut dengan batuan klastik. Dan setiap endapan memiliki bentuk berlapis-lapis sehingga terlihat adanya perbedaan strata satu dengan yang lainnya. Setiap endapan memiliki ketebalan yang berbeda-beda juga. Pada setiap lapisan yang didapat juga memiliki perbedaan jenis substrat. Demikian review materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.